Pelajaran yang kedua dari puasa kita harus berittiba'. Kita harus mengikuti tuntunan dalam berpuasa. Kita harus mengikuti tuntunan dalam berpuasa. Inilah artinya ittiba'. Ittiba' artinya adalah mengikuti tuntunan. Tuntunan siapa? Tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Rasulullah, maka kita mengikuti tuntunan beliau dalam beribadah. Dari mana kita tahu? Dari mana kita ambil pelajaran ini dari syariat puasa? Dalam banyak hadis. Kita di dalam puasa, kita tidak boleh puasa bisu. Puasa dengan membisu. Kita tidak boleh puasa setahun full. Selama setahun puasa terus, tidak boleh. Kita tidak boleh puasa wisal. Puasa wisal itu puasa menyambungkan lebih dari sehari. Bisa 2 hari, bisa 3 hari dengan 1 kali berbuka. Dan ini semuanya namanya apa? Puasa. Tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang menceritakan pengingkaran Rasulullah SAW kepada orang yang berpuasa dengan cara membisu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin bi Makkah wa huwa qa'imun fi syams. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berjalan di kota Mekah melewati orang yang sedang berdiri di bawah matahari. Jadi di bawah matahari yang sangat terik, Rasulullah mendapati orang ini berdiri. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma hadza?" Ada apa dengan orang ini? Qalu nadara an yasuma wa la yastadilla ila al-lail wa la yatakallam wa la yazalu qa'ima. Sahabat-sahabat yang mendengar perkataannya Rasulullah mengatakan, dia sedang nadar untuk puasa dan tidak mau berteduh. Nadarnya tersebut tidak dengan berteduh. Puasanya sambil berdiri, tidak berteduh, tidak berbicara. Inilah nadarnya orang ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tersebut, liyatakallam, wal yastadil, wal yajlis, wal yutimma shawma. Perintahkanlah orang ini agar dia berbicara, agar dia berteduh, agar dia duduk, dan hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Puasa membisu sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena tidak sesuai dengan tuntunan beliau larang. Beliau larang membisunya, beliau larang berdirinya, tapi boleh untuk duduk, dan beliau larang juga untuk panas-panasan di terik matahari. Beliau suruh untuk berteduh, kemudian berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa harus sesuai dengan tuntunan. Tidak cukup hanya dengan apa? Hanya dengan logika, hanya dengan anggapan itu baik, hanya dengan mengatakan bahwa ini kan lebih berat, tentunya lebih baik. Tidak cukup dengan itu. Tapi puasa membutuhkan tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah, itulah yang
yang kita lakukan. Rasulullah SAW juga mengingkari puasa menahun, puasa setahun full tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan la shoma man shomad dahr. Tidak ada puasa orang yang berpuasa setahun penuh. Puasa setahun penuh. Kalau kita tidak mengetahui hadis ini, terlihat baik tidak? Baik sekali. Setahun penuh puasa, Masya Allah. Tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Dengan dalam sebuah hadis yang sahih, la shoma man shomad dahr. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setahun penuh. Begitu pula puasa wisol ya. Sudah saya singgung tadi, puasa wisol adalah menggabungkan lebih dari satu hari dengan satu buka puasa. Misalnya 2 hari dengan satu berbuka, dengan satu kali berbuka. Ini tidak diperbolehkan, dan ini termasuk kekhususan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang puasa wisal. Kemudian para sahabat mengatakan, innaka tuwasil. Wahai Rasulullah, engkau melakukan puasa wisal, kenapa kami dilarang? Para sahabat menanyakan hal ini karena menganggap aneh Rasulullah melakukan puasa wisal, kenapa kami tidak dibolehkan? Maka Rasulullah mengatakan, qal inni lastu kahayatikum inni ut'amu wa usqa, bahwa sesungguhnya keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Rasulullah mengatakan, keadaanku tidak seperti keadaan kalian, karena aku diberikan makan, aku juga diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan berpuasa wisal tidak membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada yang mengatakan, aku juga kuat kok puasa 2 hari, gimana jawabnya? Jawabnya gimana? Rasulullah telah melarang kita. Rasulullah telah melarang kita. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal, dan larangan ini umum kepada seluruh umatnya. Kalau ada yang dikecualikan, tentunya para sahabat lebih berhak untuk dikecualikan. Para sahabat perang Badar di bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan dibuat untuk berperang. Apalagi untuk berdiam di rumah, mungkin sampai berhari-hari bisa tahan tidak makan. Tapi mereka dilarang oleh Rasulullah untuk berpuasa wisal, apalagi kita. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidaklah utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai bentuk rahmat bagi seluruh alam. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa kita. Pelajaran yang kedua, dalam berpuasa kita harus berittiba kepada Rasulullah SAW. Puasa ini macam-macam lagi. Tambah akhir zaman, puasanya tambah macam-macam. Siapa yang tahu puasa mutih? Pasti kalau kita di masyarakat ya, di desa-desa, kita banyak mendengar istilah ini. Puasa mutih, puasa pati geni. Wah, banyak. Semuanya ini tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Memang ada yang memberikan tuntunan itu, tapi bukan Rasulullah. Kalau kita mencintai orang tersebut, besar mana cinta kita kepada Rasulullah? Kita lebih mencintai Rasulullah SAW.
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, Rasulullah SAW, lebih dia cintai melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, dan melebihi manusia semuanya. Ketika sekarang ada misalnya tuntunan Rasulullah mengatakan A, kemudian tuntunan orang yang misalnya kita cintai mengatakan B, maka kita dahulukan siapa? Dahulukan Rasulullah SAW, karena kita sangat mencintai beliau, dan inilah konsekuensi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita harus mendahulukan semua tuntunan yang diajarkan oleh beliau. Ketika Rasulullah melarang kita menambah-nambahi dalam ibadah, maka kita tidak menambah-nambahi dalam ibadah apa adanya. Kita beribadah apa adanya sebagaimana dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah dan amalan ibadah tersebut tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Kalau kita melakukan puasa tidak sesuai dengan tuntunan beliau, yang akan rugi kita sendiri. Maka jangan sampai kita merugikan diri kita. Caranya dengan apa? Berpuasa sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Di antara yang banyak menyebar di zaman akhir ini adalah takut sahur mepet subuh. Takut sahur mepet subuh. Padahal itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, tuntunan beliau. Bukan berarti orang yang sahurnya sebelum subuh, jauh sebelum subuh tidak diterima ya. Bukan berarti dia berdosa, tidak. Namun ini adalah sunnah tuntunan yang dianjurkan. Ini anjuran dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah menganjurkan, tentunya hendaknya kita lakukan. Ada waktu imsak. Ini seharusnya imsaknya sama dengan adzan. Harusnya imsak itu digeser sampai waktu adzan. Imsak artinya menahan diri. Imsak artinya menahan diri ya. Hendaknya kita menahan dirinya ketika waktu adzan fajar. Dan ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula menyegerakan berbuka puasa. Ada orang yang was-was, dengar adzan dia tidak mau makan dulu, di jarak misalnya 1/4 jam. Tujuannya agar apa? Agar puasanya benar-benar sempurna, benar-benar selamat. Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Sunnahnya atau anjuran Rasulullah adalah menyegerakan berbuka. Mendengar adzan langsung berbuka. Inilah yang disunnahkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya lagi berpuasa sebelum Ramadan sehari atau 2 hari. Takutnya bulan Ramadannya bergeser. Orang-orang berpuasa misalnya tanggal 1, dia berpuasa mulai tanggal 30 Sya'ban misalnya. Ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dan tidak sesuai dengan tuntunan. Walaupun niatnya baik. Niatnya apa? Agar Ramadannya benar-benar lengkap. Jadi dia menambahi sebelum Ramadan sehari atau 2 hari. Agar Ramadannya benar-benar lengkap, maka dia berpuasa sebelum Ramadan 1 hari atau 2 hari. Rasulullah SAW telah melarang hal ini. Beliau bersabda, la taqaddamu Ramadana bisawmin atau bisawmi yaumin atau yaumain. Jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari. Tuntunannya seperti ini. Sehingga kita puasanya mulai tanggal 1 Ramadan, bukan mulai tanggal 30 Sya'ban.
illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali orang yang biasanya dia puasa, maka tidak mengapa dia melakukan puasa tersebut. Misalnya dia biasanya puasa Senin Kemis, Senin Kemis, pas menepati Seninnya tanggal 30 Sya'ban, boleh nggak dia puasa? Dibolehkan bagi orang ini karena dia punya kebiasaan seperti itu. Berbeda dengan orang yang bermaksud berpuasa pada tanggal 30 tersebut tidak diperbolehkan. Dan ini pentingnya niat ya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya niat. Orang ini dua-duanya puasa, tapi yang satu tidak sesuai dengan tuntunan, yang satu sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Hanya beda niat saja.